Halo guys, nah malam ini tanggal 14 Agustus ya. Sekarang jam setengah 12 malam. Nah biasanya kayak saya setiap hari itu sebelum tidur setiap malam saya berusaha untuk menganalisa saham supaya besok tahu nih menu saham-saham apa aja yang ya patut untuk dilihat lah untuk trading. Nah sekarang saya mau ngecek sepanjang hari ini di tanggal 14 Agustus ini ya. Ini kan IHSG ada di level 5247. Ini saya pakai dari websitenya RTI ya. Ada kenaikan. Waktu opening sempat drop, tapi dia di close oke lah, cukup oke. Dia di close positif ya. Terus hari ini ada foreign buy di all market 127 miliar. Tapi sell-nya ada minus 300. Ini berarti ada transaksi yang besar di pasar nego ya. Karena all marketnya dia, sebentar, AC-nya kok dingin banget. All marketnya dia positif 120 miliar, tapi regionalnya minus. Berarti ada transaksi yang besar-besaran di nego ini selama satu hari ini ya. Seminggu terakhir IHSG dijual oleh asing 600 sampai 800 M. Ya, asing masih terus keluar sih sampai seminggu kemarin ini. Nah, sekarang kita cek ya. Mover. Oke, yang pertama. Nah, ini yang paling banyak dibeli. Itu BCA ya, 104 M. Wajar lah dalam hari ini ya. BRI, Indofood, Karon Pokpan, Bukit Asam, Astra, Telkom, nggak terlalu berbeda ya. Paling banyak dijual nih MNCN malah 112 miliar. MNCN, BNI. MNCN ini padahal dia barusan dapat berita itu Lo Keng Hong itu diisukan masuk ke saham MNCN, sempat naik banyak kan dia. Coba kita cek ya. Hari ini dia ada di ARB ya, drop mentok 880 si MNCN ini. Ini dia sempat naik kenceng, terus hari ini dia drop. MNCN, BNI juga dibuang, Friend, United Tractor, Semen, nggak terlalu menarik. Ini di regional. Yang ini nih yang bikin transaksi negonya gede itu asing masuk MNC 400 miliar loh. Asing masuk tapi kok dia ARB ya. Nah, kalau biasanya ada saham-saham yang aneh gini, saya masukkan ke list. Nah, ini saya ada bikin kayak simulasi ya. Misalkan saya beli harga beli saya segini, loss segini. Nah, misalkan fee buy, fee sell-nya 015 025. Nah, saya langsung ngitung nih, langsung tahu berapa tuh keuntungan atau kerugian. Ini sangat berguna kalau saya mau trading ya. Jadi misalnya saya trading kan agak cepat ya. Misalkan buy 2500, terus misalkan sell di 2550. Banyak terus slot, maka saya masih untung segini. Nah, ini yang untuk kemarin ya. KF Inaf, MDK, Antam, Excel sama Isis. Hari ini MNCN. Nah, biasanya kalau saya ada saham-saham yang cukup menarik perhatian, saya masukkan ke sini dulu. Asing net buy di nego 406, hari ini ARB. Nah, ini saya note dulu. MNCN sama BCA, BRI. Nah, ini volumenya nggak terlalu gede lah. Untuk future-nya nggak terlalu ngefek, tujuannya nggak terlalu ngefek juga. Sekarang kita lihat
emas ya. Nah kalau emas saya lihat di gold price. Emas kan sempat fluktuatif ya. Hari ini emas ternyata turun 0,5%. Ya, hari ini emas turun, sempat break 2050 ke atas, tapi dia drop lagi karena efek dari itu ya, diberitakan vaksinnya COVID yang Rusia, anaknya Putin itu sudah diinjek sama vaksinnya COVID. Nah, kalau misalkan vaksinnya itu ternyata berhasil, maka ekonomi dunia ini akan pulih. Diharapkannya seperti itu. Kalau pulih tentu saja emas ini bakal drop ya harganya. Karena emas ini kan hanya bisa naik kalau ada kerusuhan, ya kan, ekonomi kacau. Pokoknya kalau situasi nggak kondusif itu biasanya safe haven emas ini naik lah. Emas turun. Oke, kita coba cek untuk harga saham emas. Antam ya, ini punya negara 785. Oh ya, untuk sekuritasnya saya biasanya kalau ngamati pakai dua ya, pakai yang Sukor sama pakai iPod Indo Premier. Nah ini yang iPod misalkan nih ya, Antam. Emas transaksinya 106 Antam ada transaksi 166 miliar. Ini volumenya cukup gede loh. Antam biasanya nggak segini. Kita bisa cek di sini. Nah, ini kan 166. Kemarin dia 70 M. Ini 140. Oh, berarti Antam ini transaksinya akhir-akhir ini kenceng banget. 100 M juga. Ini 80 M. Bulan lalu kayaknya dia tidak terlalu gila-gilaan gini deh transaksinya. Nah ini lah 12 miliar doang kan. Tanggal 2 20 M. Berarti akhir-akhir ini volume dari Antam meningkat ya. Ini 18 M. Nah, Antam ini ada kenaikan volume, ini patut kita lihat. Di Indo Premier juga bisa ya untuk melihat kalau dari segi chart sih Antam ini sebenarnya ada potensi naik, cuman hari ini dia ada membentuk candle yang seperti ini. Sebenarnya ini candle yang kurang bagus ya, hampir sama kayak ini ya, karena dia sempat naik tapi ditekan untuk turun ya. Kayak gini. Bisa spekulan buy sih Antam ini di level ini cut loss-nya ini di bawah 7. Kalau turun dari 770 di sini lah cut loss-nya 760-an lah. Kalau dia naik bisa mencoba nembus di 840. Ini juga patut dicermati sih. Mantap. LT breakdown target ya. Antam emas biasanya selain Antam ada Antika 1845. Oh ini hampir sama kayak Antam ya. Nah ini grafiknya hampir sama, dia jebol di 1770. Cuman MDK ini secara book value dia kan 4,5, P ratio nya 161. Kalau dari Antam book value nya 1 kali, P ratio nya 222. Nah saya sih lebih prefer ke si Antam, walaupun sebenarnya MDK itu lebih cepat ya. Merdeka itu pergerakannya itu lebih liar lah dari si Antam. Oke, emasnya kurang lebih seperti itu ya. Terus hari ini yang paling banyak, nah ini stock ranking. Saya biasanya ngeliat yang paling naik kenceng itu dari stock ranking. Ini nggak penting. Saham yang naik kok kurang menarik semua.
Kenal Amin Miro Agro ya, LPPS DWI dan garam 3% ya. Kalau yang turun ini MNCN yang auto reject ya hari ini. Wih, volumenya gede banget nih. 339 miliar berarti. Friend 6,67 ARB, keren ARB juga. Pura ini saham yang suka-sukanya bandar lah, mau dibawa kemana. Tuh, nggak terlalu menarik juga. Oke. Di sini kita bisa melihat yang kenaikan volume ya. Kalau di Sukor ini ada scanner, kalau misalnya mau lihat golden cross, dead cross, nah itu bisa di bisa keluar semua langsung. Cuman saya nggak terlalu memakai yang aneh-aneh, saya biasanya melihat itu dari pergerakan volume. BCA, KF, nah KF farmasi. Farmasi ini cukup menarik. Nah, farmasi saya kadang lihat ini Gilead stock price. Nah, Gilead ini juga salah satu perusahaan yang meneliti untuk vaksin ya. Kalau misalkan dia tiba-tiba naik kencang, maka berarti vaksin itu sudah, researchnya itu sudah hampir kemungkinan berhasilnya itu sudah tinggi lah. Nah, saya biasa indikatornya itu dari perusahaan-perusahaan gini. Ada satu perusahaan Novo. Nah ini loh, ini saham gila ini. Bayangin ya, dari $7 naik jadi 145, berarti naik 20 kali lipat, nggak sampai setahun ini. Ini sama juga perusahaan informasi juga ini. Jadi efek dari corona ini gede banget, makanya kalau kita lihat kenaikan dari KF sama INAF, ini misal lihat ya, nah ini loh, KF sama INAF ini naiknya ugal-ugalan dari 1000 jos sampai 3000. Nah ini dia berusaha break high di berapa ya? 3550 ya, dia mencoba nembus ini. Ini entah sampai kapan ini mau naik ini. Ya isunya sih perusahaan KF sama INAF ini diinjek sama pemerintah ya, dikasih dana dari APBN entah berapa triliun tuh untuk penanganan corona ini. Ini porsi kepemilikan KF punya pemerintah negara itu 90%. Artinya apa? Publik kan cuma dikasih sekitar 9,97%. Nah ini saham yang kayak gini-gini ini gampang banget naik turunnya. Cuman saham KF ini ada sangkut pautnya dengan Beni Cokro ya. Jadi kalau kita perhatikan, kita perhatikan KF. Nah, KF ini dulu sempat 38, terus kena kasus sampai tinggal 540 ini. Jadi drop tajam banget ya. Nah, ini barusan naik kencang lagi nih. Ini padahal masih Maret loh, 2020. Dari ngopek jadi 3860. Kayak mendadak tuh kalau bisa beli di sini. Di level ini. 500 ke 360. Berarti berapa kali ya? 7 kali lipat. Dalam waktu gak sampai setahun, berapa bulan? 6 bulan doang. Saudaranya KF itu INAF. Nah ini INAF hampir sama patternnya dia. Nah ini hampir sama, mau nge-break high kan. Nih 80% punya perseroan terbatas, asuransi 13%. Total 93 tambah ini 94. Berarti publik cuma dikasih 5% doang nih.
Publik 5% itu kalau mau naikin harga sudah kayak nerbangin tisu ya, gitu aja sudah terbang sahamnya ini. KF sama INAF ini cocok untuk trading harian kalau mau ngambil keuntungan. Cuman saya saran sih kalau one day trade doang ya, jadi cepat banget main di sini. Kayak ini kalau misalnya tadi kita beli di 3240, ini sempat menyentuh 35 loh. Risknya lumayan, bisa berapa persen? 7-8% ya. Nah kita lepas ya, kita ambil 4-5% dari KF ini tiap hari ini rutin, agak mudah lah. Candlenya dia ini panjang-panjang, jadi untuk cocok sekali untuk trading harian ya. Kenapa kok saya nggak nyarankan hold? Karena ini saham yang suka-sukanya bandar mau jatuhin kayak mau naikin, udah kita nggak bisa tahu nih. Nah kayak ini ya, misalkan di sini tiba-tiba dia jatuhin ke sini, ini orang kalau nggak kuat udah jantungan tuh melihat ini. Dari sini drop tajam, sini naik lagi, sini sempat drop, ini naik lagi. Ya saham suka-suka bandar lah. Cuman KF sama INAF ini aku biasanya masukin untuk trading harian karena momennya pas ada vaksin COVID. Apalagi kan ini lagi digadang-gadang kan mau rilis kan vaksinnya kan mau rilis. Nah kalau benar-benar udah dirilis, ada kemungkinan ya ini bisa fluktuatifnya sangat kencang lagi tuh. Itu dari KF dan INAF ya. Kalau kita lihat chartnya, secara simpel ya nggak boleh jatuh di bawah 3220 ya, 3220 lah ini kalau untuk trading cut lossnya. Kalau udah di bawah 3220 ya di cut loss dulu. Tapi dia kalau break high nembus 35-30 ini bisa terbang lagi dia. KF sama INAF aku prefer KF sih. Kemudian ya kita lihat lagi apalagi yang bisa kita dapatkan. Skinner ya, dia naik 4%. Coba kita lihat chartnya. Wah ini lagi di ujung, Ras GG. Gudang Garam ini saham yang akhir-akhir ini naik kenceng ya, dia naik terus. Grafiknya gila, dari 50 ke 52. Cuman saya nggak terlalu interest dengan rokok ya untuk saat ini. Kita lihat lagi ada apa yang menarik. Inco ini sebenarnya menarik juga. Secara profile saya jujur suka dengan kalau untuk trading ya, saham-saham itu yang publiknya itu nggak terlalu banyak-banyak lah. Kayak ini 20% itu masih cukup oke loh. Tapi kalau publiknya sudah 50%, 60%, 40% itu sudah agak banyak. Nah semakin gede porsi publik, semakin besar, ya itu pergerakannya pasti lebih susah untuk naik kencang gitu loh. Karena kan banyak retailnya berarti. Inco analisa chartnya aja dah, bentar. Banyak Inco, volumenya lumayan gede juga dia hari ini. Wih, ini dia berusaha nge-break ini 3750 ini ya, tapi gagal. Jadi
Nah kayak gini kemungkinan turun. Ini saya nggak berani karena kalau turun dia cut loss-nya jauh ya, 3.500. Di bawah sini kan harus cut loss ini. Terus kalau naik 3750. Tekan harga sekarang 3660. Jadi risk versus rewardnya nggak terlalu kenceng lah. Cuman saya bisa note untuk info ini saya hapus. Kalau dia berhasil break 3750. Kalau break 3750 itu untuk saham Inco ya. Oke, coba kita cari apa lagi yang menarik ya. BH ini sebentar ya. Oh, sama kan. Badan gini volumenya 70 miliar gila. Nah, TWR ini perusahaan yang cukup menarik ya. Dia secara fundamental oke banget. Nah ini 6 month-nya ya profitnya melonjak ya. Dari operating profit juga naik, net profit juga naik. Nah ini sebenarnya bagus. Cuma kemarin kan ada isu, ada ya family problem lah. Kalau secara chart dia, nah ini sebenarnya agak menarik ya. Kenapa? Karena di sini dia kan menyentuh nih 1015 kan. Ya mantul. Di sini 1015 lagi mantul. Nah, berarti supportnya itu ada di sini. Saya kalau trading harian tak terlalu pakai yang apa ya, yang banyak gitu loh. Yang terlalu jauh lah dari chart. Saya pakainya yang simpel-simpel aja. Yang buy logic. Nah kalau ini misalkan kita mau beli, kita tahu supportnya di 1015. Kalau jebol ya cut loss lah. Karena dia 1035. Potensi kenaikannya dia kalau break di 1070 ini. Jadi risk versus rewardnya cukup oke ya. Saya masukkan dulu. Support 15. Nanti dari beberapa pilihan itu saya analisa lagi. Ini cuman mencari saham-saham apa yang menarik untuk dilihat. Nah ini nggak terlalu saya pakai. Coba kita sekarang lihat forumnya retail ini ngomongin apa sih? Saya biasanya ngecek di sini. Nah ini di stock ini kan ada trendingnya. Ada MNCN, Friend, KF, Telkom, BNI, Dengaran atau Telkom. MNCN top. Ada saya private placement. Nah ini hati-hati ya. Kemudian ada dengan aksi. Nah PMTR private placement. Coba kita lihat. Loh apa ini? Kok ada ini? Aku pertama kali nih guys melihat ada bankrupt. Waduh, kok bisa ada bankrupt ini apa ini? Ngeri pak. Habis naik AR ya. Ini kemungkinan arah ini 214 ke 26 264
besoknya naik langsung cus terjun bebas. Tadi kalau ada private placement. Nah, private placement tuh kita harus tahu harganya ya, berapa dia placementnya. Nah, ini loh. Berita-berita ini gampang kok, kita bisa search di Google. Bla 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 200 per saham. Indonesia sudah oh, dia butuh dana 140 miliar dengan harga 200 per saham. Jadi 200 kali 700 juta ya, jadi 140 M. Nah, kalau private placement-nya di 200, biasanya harganya ini akan ikut ke 200, bergerak menuju 200 juga. Semacam right issue ya. Kalau right issue kan juga misalkan 230, mau right issue di 260, biasanya harga saham ini akan terkerek naik ke 260. Nah, kalau ini placement di 232, sekarang 232 placement di 200, ini biasanya akan mengikuti ke 200 juga. Ya memang nggak 100% sih, tapi teorinya kebanyakan gitu. Oke, kita lihat. Ini berarti warning ya, bahaya ini. Apa ini? Yang mau disambut lah. Ini sekarang banyak yang nawarin gini-gini aja. Apa namanya? Kayak grup-grup lah, ada yang berbayar atau apa. Saya sih nggak terlalu rekomen yang sampai yang berbayar itu ya, karena banyak lah grup-grup itu yang mereka itu malah memakai masanya ya. Jadi dia bilang kan misalnya, ayo buy ini besok mau naik kenceng. Nah, sebenarnya itu leadernya itu malah jualan gitu loh. Ya yang beli itu ya yang masanya dia, orang-orang yang ada di grupnya ini beli, dia malah jualan. Terus ternyata sempat naik terus closingnya turun lagi. Ya banyaklah kayak gitu. Terus ada grup, saya pernah diberitahu teman itu ada grup yang ngasih kayak apa ya, kayak portfolionya itu naik 1000% satu bulan, guys. Bagi saya kok susah masuk akal ya. Tapi saya tanyakan, kamu dikasih lihat nggak portfolio resmi atau cuma dari tulisannya dia bilang ya cuma dari Excel-nya loh. Kalau dari Excel doang ya saya juga bisa, tinggalkan saya edit. Jadi jangan terlalu percayalah kalau begitu-begituannya. Oke. Stop. Nah, MNCN. Kita beritahu apa lagi? Ini ARB ya. Sebenarnya MNCN ini menarik ya. Loh, private placement di harga 855, bener ya? $855. Oh iya. Nah, kayak gini. Oh iya betul. Nah, berarti MNCN ini ada cenderung turun dulu. MNCN turun dulu ke 855 nih. Padahal asing masuk banyak tuh tadi kan. Ini dia akan dibawa ke sini dulu. Support berikutnya di 790 ya. Nah, ini sebenarnya cukup menarik saham ini. Jadi kalau misalkan dia placement di 855, kan ada kemungkinan dia akan turun ke sana. Cuman asing ini masuk banyak. Ini benar-benar harus dipantau ya. Saham-saham kayak gini nih kalau sekali naik bisa gila-gilaan. Ini 791. $90 lah. MNCN.
Nah kadang saya baca forum-forum ini juga dapat info-info tuh. Tapi ya kadang ya lihat pertanyaan-pertanyaannya lucu lah, komen-komennya. 1100 gerila biar senang mereka. Nah ini ada yang membahas kan, Lo Keng Hong ketemu dengan Haritano, ada kemungkinan beli ya. Sempat apa namanya, Zoom meeting juga tuh, kayak webinar lah antara Lo Keng Hong, Haritano, dan ada beberapa juga. Tapi jujur, sebenarnya menurut saya MNCN ini bagus perusahaannya. Dia secara laba juga oke. Dan dia itu ngembangin sektor tuh yang pas gitu loh, teknologi. Jadi selain dari sekuritasnya juga, terus bidang usahanya juga banyak. Dia punya properti lah segala macam. Dia juga ada kerjasama kan dengan Donald Trump, mau bikin resort, Lido Resort atau apa gitu. Jadi secara perusahaan sih dia cukup oke. Ini saya tertarik lah kalau misalkan dia turun ke 855, ya kan. Saya Senin akan antri lah di 855 ini. Nah, ini berapa sih? 880. Kalau ARB lagi di berapa? 80 minus 7%. 820. Nah mungkin kalau saya antri double ya, 855 sama 820. Nah, cuman ini saya nggak mungkin beli dalam 100% peluru saya, pasti saya bagi. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan turun dia. Kalau ini jebol di sini, ini bahaya. Cuman, kalau ini jebol di sini sih, ini dia bahaya. Ya. Cuman seharusnya ini bukan perusahaan jelek, perusahaan yang bagus, MNCN. Oke, coba cari info lagi tuh. Dapat info apa lagi nih dari orang-orang ini? Aja 150 perak. Wah, kalau 150 perak saya gadekan semuanya, tak belikan MNCN semua tuh. 150 kan, kayak kalah kertas fotokopi. Book value-nya aja 946 ya. 150. Ya cuman kadang ini loh, lihat forum-forum ini hiburan juga sih. MNCN cukup lah. Kemudian yang kedua Friend ini juga saham bandar. Ya bukan saham bandar lah, maksudnya saham ini ada market makernya, naik turun sesuka hati. Ada berita apa ini? Masih ternamu guyuran DR, berarti DR ini buang barang terus. Friend RB kan. Wih, Edan DR-nya buang 52 miliar one day ya. DR-nya buang 48 M. Oh berarti 2 hari kemarin DR-nya buang 100 M. Nah ini totalnya 100 M. Friend, setahu saya secara perusahaan dia punya planning bisnisnya cukup oke ya, dan dia ingin bersaing dengan perusahaan-perusahaan telekomunikasi lain, Excel, Indosat, Telkom. Nah, secara teknologi, secara plan bisnisnya sih oke, dan juga manajemennya menurut saya juga cukup oke. Ini banyak yang mengira Bakri Group ya, sudah di sama Sinarmas, dan saya dapat info itu ada investor asing ya yang mau masuk.
Ya let's see lah di friend ini. Friend tak pisau jatuh, berikutnya akan mencoba di 107 ini. 107. Ini kalau mau buy sekarang sih tunggu ini aja, buy di 107 aja kalau mau ya. Jadi di support. Cuma ini nggak tak masukin list dulu lah. Gila, hari ini ada saham-saham ARB ini. Oke, next. KF. Oke, ini retail ini ngomong apa ini? Bulan ini pasti arah, macam dewa aja orang ini. Bisa tahu. Bulan ini pasti arah, nggak perlu ngomong di grup. Tinggal gadaikan semua harta, belikan semua tuh. Kaya mendadak. Vaksin corona Rusia bahaya. Nah, vaksin ini loh, ini kan perang kan. Soalnya kalau ada satu yang memang udah diklaim terbukti ya, bayangin omsetnya berapa tuh. Seluruh dunia bisa pakai loh vaksin ini. Kalau misalkan harga vaksinnya ya misalkan 200.000 lah. Kalau penduduk dunia ada berapa tuh? Berapa miliar? Misalkan ya 1M lah contoh, misalkan 1M kali 200.000. Nolnya 9 tambah 05, nolnya sudah 14 loh. Berapa? 2 nolnya 14. 09, 012, 2 triliun 200 triliun pak. Wih, ngeri. Kalau 200.000, kalau lebih mahal gila lagi. Apa ya? Saya lagi bikin video untuk analisa saham. Nih coba baca-baca lagi. Lebih garuk dari prank. Bang sejak di pom-pom Erick Thohir. Jadi gini, kalau saya di sini baca-baca ini sebenarnya bukan acuan saya untuk membeli atau menjual ya. Saya mau tahu reaksi dari retail itu terhadap saham ini gimana. Terus yang kedua, kadang-kadang itu retail-retailnya juga suka sering kasih info lah kayak tadi itu. Nah jadi ya lumayan lah dapat info-info dari beginian. Ini nggak terlalu penting. Nggak terlalu penting. Dah cukup untuk KF. Telkom. Sektor telekomunikasi ini sebenarnya sangat menarik ya, karena kan bentar lagi akan ada 5G, teknologi 5G. Nah misalkan dunia ini kan akan bakal shifting ke teknologi ya, dan digital lah. Ya sekarang kan orang mau beli pakai, bayarnya sudah nggak usah pakai uang kertas gitu loh, tinggal bawa handphone aja sudah bisa bayar. Nah ke arah kedepannya itu teknologi ini pasti membutuhkan untuk telekomunikasi. Jadi kayak Telkom, Excel itu potensinya bagus sih sebenarnya. Telkom di 3.000 itu cukup oke harganya. 32 ya kasih negeri lah biar suka. Uh 4790. Telkom bergeraknya seperti nenek-nenek tua. Friend Excel cepet banget. Ya iya bro. Telkom kan lucu. Namanya pasti seperti itu. Orang lebih tarik Friend Excel maupun ISA. Soalnya orang-orang suka yang cepat kaya. Makanya yang dibeli macam Friend Excel ISA. Telkom lambat. Kayak tadi yang dibilang ya nenek-nenek. Saya sih sudah depan pintu lah, bla 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 bla.
Oke, nggak terlalu aneh lah. BNI nih. BNI ramai dibicarakan retail. BNI ini adalah salah satu saham banking yang menurut saya valuasinya secara fundamental itu paling murah dibandingkan BRI, BCA, Mandiri. Mandiri itu nomor 2 kalau nggak salah. Jadi BNI ini salah satu yang valuasinya dilihat dari book value, PE ratio itu dia yang paling murah. Secara return on equity pun nggak terlalu jelek-jelek amat. Jadi kalau banking sih, kalau saya juga ngelihatnya yang BNI ya. Berapa nih sekarang harganya? Gojin 287 miliar ya. Baru mau nyoba uptrend, dia ya, closingnya kayak gini. Ya ini masih wait and see, nggak bisa dilihat dulu. Nah ini yang saya maksud ya, book value nya 0,8, PE ratio 21. Misalkan kita lihat BRI, book value nya ada 2,2, PE ratio 49, jauh. Terus misalkan kita lihat BCA, ini 4,6, 63, lebih jauh lagi. Cuman kalau BCA ini kan dia menang brand, jadi semua orang tahu lah saham BCA, perusahaan bank BCA ini kan bank sejuta umat. Menurut trading belum lah, belum ada faktor kuat. Minggu depan ini kita juga terus pantau yang vaksinnya, apa misalkan vaksin ternyata ada kemungkinan naik, maka KF Inaf-nya bisa jos lagi tuh. Terus apalagi nih, BRI, Antam, Excel. Excel ini cukup menarik. Excel ini kalau secara keuangan dia bagus banget. Saya kapan ini menarik. Kemarin tuh saya research. Nah ini labanya, operating profitnya dari ini lihat ya, 300M, 200M, 200, 600, tiba-tiba 2 triliun. Net profitnya dari 169, 46, 15, 50 jadi 1,5 triliun. Ini lonjakannya gede banget. Dan secara valuasi harganya dia compare to last year itu masih murah, masih lebih murah. Jadi Excel ini salah satu pilihan yang oke banget kalau mau untuk invest ya. Cuman ini sekali lagi disclaimer on ya guys, resiko ditanggung penumpang. Nah dia di sini waktu turun ada perlawanan kan. Paling enak itu beli saham kayak gini. Kalau misalkan turun, terus dia ada perlawanan ya. Nah ini batas cut loss-nya jadi jelas gitu loh. Kayak gitu. Nah ini dia kan menyentuh sini lagi. Tapi nggak sampai jebol bawah kan. Dia akhirnya naik lagi. Kalau sudah di pucuk gini, ini dia harus tunggu break high dulu, harus close di atas 26 ini, baru menarik untuk dibeli. Harus close di atas 26.10 ya, karena sekarang kan ini 25.50 kan, 25.50 dia harus berhasil close di atas 26.10 untuk melampaui candle yang sebelumnya. Jadi sekarang skip dulu. Kalau Senin dia close di atas itu cukup menarik ini. MDK yang terakhir tadi ya. BCA terkait apa? Apakah harga minyak goreng? Polling apa? Sekretaris saya membahas survei mengenai apakah ini tidak usah di stop yang menjadikan secara S tinggi mungkin sehingga pergerakannya lebih stabil.
Setuju. Hanya Sultan yang bisa beli kan kalau nggak di stock split. Biar seneng lah, setuju. Bangunan kali pilih itu jangka panjang untuk dimulai dengan BCA BNI dong. Loh, buset, tak dimasukin BNI. Nggak ada BNI. Ya udah, nggak takut. Dah, Bapak Warren Buffett Indonesia nih ya, Locking Home. BT ini juga salah satu yang valuasinya cukup murah, tapi kenaikan harganya sudah gila-gilaan. Ya sempat 700 sampai 1500 ya. Kalau BR hampir 100% ya. BR ini kan masih dari 2200 sampai 3000. Berarti sekitar berapa tuh? 40%, 40-50 lah. BTN. (0,8) ya cukup oke sih secara book value, dia salah satu yang murah banget. Chartnya kurang lebih banking kayak begini semua. Nah, Adaro sektor energi ya. Kalau misalkan vaksin dari corona ini ketemu, benar-benar sudah bisa diproduksi massal, dipakai seluruh orang, maka ekonomi ini kan recover kan. Nah, pabrik-pabrik terutama di China ya, itu akan mengkonsumsi batu bara besar-besaran. Karena pabriknya akan beroperasi kembali normal kan. Dan mungkin orderannya bisa meningkat. Soalnya kan sebelum waktu Covid ini kan orderannya stop semua tuh. Pasti supply-nya stok barangnya itu habis gitu loh. Nah, kalau ini sudah keran ekonominya dibuka, bisa orderannya itu melipat-lipat. Nah, sektor energi terutama batu bara ini kan kalau dari China itu 50% mengkonsumsi batu bara seluruh dunia. Adro ini salah satu eksportir batu bara ke China. Jadi menurut saya kalau misalkan ekonomi pulih, Adro ini akan terbang harga sahamnya. Disclaimer on, jangan lupa. Adaro secara teknikal ini sebenarnya dia ada di supportnya di 1095. Ini cukup menarik sih. 1095. Dia harus bisa break 1150. Aduh. Dan 1150. Kalau dia bisa break ini, ya kan, maka dia akan mencoba mengejar ya inilah 180 dan menembus ini. Harusnya ini menarik soalnya. Apalagi ini kan Thohir ya, Erick kan menjabat sebagai menteri. Secara performance juga cukup oke, cuman 6 month-nya belum keluar. Laporan keuangannya ya coba dicek lah. News lag ini ya, internet saya kayaknya sih belum kuat. Coba search. Belum, nggak ada sama sekali. Sebenarnya bisa lihat juga di IDX di sini. VDX terus Adaro jadi on ya. Triwulan 2 apakah sudah ada song? Belum keluar.
Oke, coba kita sekarang analisa yang sudah tadi ya. Yang pertama MNCN, asing net buy, placement di 855. Nah, salah satu strateginya. Oke lah. MNCN. MNCN 880. Banyak tak pusing ya. 880. Represnya 855. Yang pertama sesuai dengan placementnya. Kemudian support di 790. Cukup jauh sih sebenarnya. Cuman biasanya di bentar 855 si support. Kalau untuk trading mungkin tak begini kan lah, 835 aja support, stop lossnya. Take profit mudah-mudahan lah kalau dia apa ini dulu. Nah, seharusnya dia bisa mantul lagi ya. Kalau dia di 855, harapannya bisa mantul kembali. Di level psikologis mungkin 900 kurang lebih lah. Saya kasih 900 percentage. Oke, kedua Oppo tadi Antam cut loss di breakdown 770 target. Nah kalau kayak gini saya harus cek ya. Nanti Senin saya cek lagi gold price nya gimana. Kalau gold price nya positif, nah mungkin masih interest. Kalau negatif terus ya ini turun, berarti ada kemungkinan ini ekonomi bisa-bisa mau pulih benar-benar dari vaksinnya ini. Kenapa kok emasnya bisa jojlok terus-terusan gini? Kalau emasnya jebol di 1900 jebol, ada kemungkinan ekonominya benar-benar pulih. Kalau ekonominya pulih, orang-orang yang antri berharap ya IHSG di level kemarin ya, yang berapa tuh? 3942 itu tinggal kenangan, susah. Soalnya Q2 itu harusnya itu the worst moment di seluruh dunia ya. Bukan seluruh dunia, di Indonesia lah. Kenapa? Karena Indonesia ini kena dampak COVID-nya itu sebenarnya di pertengahan Maret gitu loh. Makanya IHSG kan drop tajam ya di pertengahan Maret. Baru diberlakukan kayak PSBB, terus ya semacam mini lockdown lah, segala macam. Orang-orang baru panik tuh. Kan sebelumnya Januari Februari masih nggak ada, orang nggak pakai masker masih kan. Orang pakai masker malah diketawain. Nah pertengahan Maret baru kerasa. Q1 itu belum kena Indonesia itu, terlalu ngefek dampaknya masih belum. Tapi Q2 itu parah banget kan, April, Mei, Juni. Nah itu sudah COVID ya. Nah sekarang sudah di Agustus kan. Agustus ini seharusnya kalau saya lihat di jalan-jalan itu rame ya, sudah rame lah dibandingkan yang waktu COVID gila-gilaan. Jadi ekonomi ada kemungkinan muter. Terus segi dari impor, ekspor itu sudah lumayan mulai berangsur pulih, sudah mulai jalan lagi gitu. Ya we hope supaya cepat pulih ya ekonominya. Kalau ini emasnya benar-benar drop sih ya berarti vaksinnya itu kemungkinan benar-benar manjur. Kalau gitu Antamnya saya put merah dulu. Oh iya, selain ini saya biasa ngecek sih ini.
Tuh, udah lewat jam 12. Jadi today nya ganti hari Sabtu. YP ini Mirai, ya bener kan, Mirai Sekuritas Retail, YU Niaga, Credit Suisse, ini apa tuh? PNI. ZP BKAK ini trio asing. ZP BKAK ini trio asing. Maybank Kim Eng, JP Morgan, sama apa nih? UBS. Ini trio asing ya. Sebenarnya secara transaksi ini menakutkan karena asingnya buang barang kan. Tadi ini asingnya buang barang di regional, tapi dia di nego. Net. Nah nego ini gila, beli 6 juta loh. CLS ini juga asing. Ini loh. Aneh sih. Ada transaksi buy asing 6 juta lot. Let's see ya, bisa nggak? Oke, habis dari situ saya cek selama sebulan dari awal bulan ZP distribusi ya, Maybank, tampung CS, kaset YU. Kalau dari Juli ZP masih distribusi 200 Juni 379, buang barang terus 415. Berarti mulai Mei ini ZP buang barang nggak berhenti ini. Mulai 1 Mei ini. Nah, terakhir ZP lagi. Ini kita mesti perhatikannya. Berarti yang distributor kayak jualan aja. Distribusi oleh ZP sekitar 400 M. Tapi saya masih tertarik sih kalau ngambil di 855. Cuman nggak full dana ya. Ngambil di 855, saya cut loss kalau jatuh di bawah 835 lagi. Ya kemungkinan bisa mantul ya. Saya cari beritanya lagi ya. MNCN ini private placement. Private placement. Wow. Agak lucu ya mukanya. Penurunan laba bersih, bla 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 bla. Mana bos? Oh ini. Dana dari placement digunakan untuk mengurangi hutang perseroan yang jatuh tempo Agustus 2000. Sebenarnya ini kurang bagus kalau dananya untuk dibayar hutang. Nah ini. Free float MNCN mencapai lebih dari 40% untuk mendapatkan tarif pajak sebesar 19%. Jadi dia ada hubungan juga dengan perpajakan ya, strategik. Itu doang ceritanya. Cari lagi. Rame-rame emiten grup MNC private placement, BMTR di 200, MNCN di 855. Private placement itu cari dana ya, artinya ya ini likuiditasnya kurang. Kemungkinan sih secara likuiditas dia ingin menambah likuiditasnya lah. Oke, cukup. Antam hold dulu KF.
Ya kalau ini sudah makanan sehari-hari trading. Nggak bisa pakai grafik-grafikan lah kalau ini. Ya kalau mau di nalar sih KF ini biasanya saya lihat itu dari volumenya dulu. Kalau volumenya pagi-pagi udah lumayan gede, nah itu biasanya ada gejolak. Biasa bisa naik, bisa turun memang. Cuman ada gejolak lah. Nah manfaatin di sana sih. Jangan lupa pasang stop loss ya. Kalau KF bisa jantungan kalau nggak stop loss kayak ini. Ceret, bahaya kalau nggak stop loss. Tapi saya suka KF. Oke, saya nggak pasang dulu ini. Inco. Harganya sekarang di sini. Dia jebolnya di 35.40. Support 35.40. Oke, sekarang info. Wos, yang akumulasi jagoan Indo Premier PD. Kalau sejak awal bulan, wih, PD. Nah, kalau ini saya nggak yakin PD beneran nih. Bisa-bisa PD-PD-an. PD kok serempak beli, jarang. Wih, iya ini kemungkinan sih PD-nya bukan PD retail ya, kemungkinan. Saya juga nggak tahu. Ini cukup menarik. Inco ini dari minus plus juga oke. Nah, saham perusahaannya 78%. Berarti cuma 20%-an kan publik. Good, ini oke. Kalau ini volumenya gede sih, pagi-pagi bisa tabrak nih. Dengan 3750 ini ya, targetnya. Inco 360 berapa tadi? 3750. Kok stop loss? Ini kalau misalkan 3750 ke 540. Inco bandarnya TWR. Nah, ini saya agak suka nih kalau di support gini. Cut lossnya pendek-pendek. Targetnya 1070 break. Cut lossnya 1030 break. 1025 lah. TWR 1035 buy price strike-nya mulai dari 1035.
Ini 1070. Apakah kalau 1070 saya jual ya? Belum tentu. Saya lihat aja, tapi biasanya saya standby ya. Kemudian nomor berikutnya, oh ya sebelum itu ada CC Mandiri. SQ ini apa nih? BCA Mandiri AICGZP. Nah, ini semesta UOB. SQ BCA lagi yang beli. Ini merata ya, tapi kok banyak asingnya ya. Stock overview lah, mana sih 32 M? Enggak, masih positif 500. Wih, asing beli 500 miliar seminggu. 1 bulan minus 300. Berarti seminggu ini asing masuk. M. Interesting ini. Very interesting. Kalau jebol cuma sedikit resikonya, kalau naik kencang. Oke, TUWR selesai. Kasus TUWR saham. Saya belum sempat cek stok juga. Tuh, ya sekian tipis. Asing jual saham TUWR, borong BBCA. Loh. Walah, keliru pak. Asing jual 400 wih, jual 2,5 triliun. BCA makan terus. Asing jual 1 week 400 M. BK JP Morgan, biang keroknya JP Morgan. BK, oh kemarin nggak jualan dia. Kok kemarin, hari ini 14 Agustus dia nggak jualan. Kalau BK-nya guyur bahaya. Cuman ini ditampung sama BCA. Wih, BCA lagi. BK-nya ini guyur. Tarung BCA lawan CP. Cuma yang nawar kok bahannya juga ikut-ikutan ini. Apa-apa, ini cuman harganya kan disupport, jadi dia, nah stop lossnya pun pendek, no problem. Oke, yang berikutnya Adaro. Ini 1010 kalau nggak salah. Oh, 1115. Maklum, 1/2. Buy price Adaro
Wah, ini menarik. Cukup menarik, cuman nggak menarik-menarik amat. 1095 support. 1095 ya saya potong sedikit lah, 1080. Takutnya jarum mendul ya. Berusaha nge-break ini loh dia ini 1150. Ya mungkin rank banyak di 1115 juga. Adro YU musuh BK BKAK BK Morgan YU Niaga. Oke. Kalau kemarinnya CS musuh BK berarti 2 kali ya, 2 hari ini buang barang. BK lagi, oh berarti BK ini distribusi. CS 2 kali juga. CS YPBK YP kalau dari sebulan. Oh, CS buying ya 70 miliar BK. Average CS di 1090. Angka itu kok gak 1090. Mendekati support average-nya. Oke. Kalau dari bulan lalu, CS-nya ini benar-benar akumulasi 1 juta. Wih, masih kencang akumulasi dari CS. Loh, dia masih terus nambah. Sejak kapan? Dulu ini masih nambah lagi. Oh ini loh, sejak April dia akumulasi gila-gilaan. CS ini salah satu broker asing yang kuat ya. Kemarin dijual 3 nggak ngefek, 3M 14M masuk nggak ngefek, 46M masuk nggak ngefek, 100 nggak terlalu. Inflow outflow asingnya nggak nemen lah, nggak terlalu gede. Sebenarnya CS akumulasi yang distribusi market. Nah ini saham-sahamnya akan saya pantau ya besok Senin. Nih ada 5 saham ini akan dipantau. Ada tadi 1 itu Antam ya, nggak apa-apa tak tulis. Cuman kalau goldnya nggak naik juga nggak saya lihat. Oke, mungkin untuk hari ini saya cukup ya. Analisanya sudah mau jam 1 subuh. Ini saya mesti upload juga video ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Kalau mendapat sesuatu dari video ini bisa subscribe, like, komen, dan juga share ya, supaya bisa ditonton oleh teman-teman yang lain juga. Oke, cukup sini videonya. See you.